Kali ini saya akan bicara tentang partikel wa dan partikel ga. Jadi dua partikel ini sering bikin bingung orang, terutama terkait fungsinya, yaitu menentukan, yang satu menentukan topik, yang satu menentukan subjek. Nah, coba saya akan share cara saya untuk paham ini ya. Partikel ga dan wa itu boleh dibilang kalau dalam percakapan nggak ngaruh lah. Tapi kalau untuk soal kayak JLPT ya jelas ngaruh ya. Nah, jadi gini, misalkan ada kalimat inuga oki desu, lagi satu inuwa oki desu. Tuh ya, satu pakai partikel ga, satu pakai partikel wa. Ini dua kalimat ini, kalau diterjemahkan dari Google Translate sama aja artinya, ya. Anjing itu besar, gitu aja ya. Kemudian artinya emang sama, pengertiannya yang beda ya. Nah, di sini yang harus fokus itu sebenarnya adalah ini ya. Kalau kita pakai partikel, lihat sebuah kalimat itu ada partikel ga-nya begitu, seperti contoh tadi, itu kita fokusnya langsung pada kata di depan partikel ga-nya. Kalau partikel wa itu kita fokusnya pada kata setelah partikel wa-nya. Kalau ga fokusnya ke yang sebelum partikel ga-nya. Kalau wa fokusnya ke setelah partikel wa-nya. Jadi nggak usah ribet dulu ya. Pokoknya begitu lihat kalimat kayak gini langsung lihat dia ga atau wa. Kalau dia ga fokusnya langsung ke depannya. Kalau dia wa langsung ke belakangnya. Nah, kita coba bedah sedikit ya. Pada kalimat inuga oki desu, itu kita fokusnya langsung pada kata inu, karena dia ada di depan partikel ga. Kata inu ini dalam kalimat ini dia adalah apanya? Tokoh utamanya deh. Tokoh utamanya ya. Dalam kalimat seperti ini, karena dia diikuti partikel ga, makanya jadilah dia tokoh utamanya. Sehingga karena dia tokoh utama, maka fokus kalimat ini akan ke tokoh utamanya. Nah, inunya ini kenapa? Gitu ya. Inunya ini kenapa? Oh, inunya oki. Inunya besar. Anjingnya besar. Tuh ya, anjing itu besar. Tuh. Di kalimat ini, simple sekali. Kita hanya sesederhana bilang anjingnya besar. Udah, gitu aja. Tidak ada nuansa yang lain-lain. Kemudian sekarang pakai partikel wa. Inuwa oki desu. Nah, kebalikan yang tadi, karena partikelnya wa, fokus kita adalah pada setelah partikelnya. Jadi ada kata oki tadi ya. Nah, di kalimat yang model kayak begini ini kalau diterjemahkan secara mentah ke bahasa Indonesia, by the way Google Translate-nya tadi nggak bisa ya, karena artinya kan sama tadi. Nah, ini kalau diterjemahkan secara mentah ke bahasa Indonesia sesuai dengan fungsi partikel wa, maka artinya akan jadi begini. Mengenai anjing, dia besar. Tentang anjing, mengenai anjing, ini sebenarnya kalau saya ambil terjemahan dari bahasa Inggris dulu ya. As for dog, it is big, gitu. As for dog, gitu ya. Jadi kan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi mengenai anjing, gitu ya. Tentang anjing, gitu ya. Nah, itu. Maka dari itu, kalau diterjemahkan secara mentah, biar artinya itu benar-benar keluar semua, yaitu tadi, mengenai anjing, dia besar. Tapi aneh kan kedengarannya, ya. Nah, yuk kita coba lagi pada kata-kata yang pakai kata tanya ya. Kata tanya macam doko, nani, kemudian dare, itu kan selalu pakai partikel ga gini ya. Penyambungnya ya. Di antara partikel ga atau wa pasti pakainya ga. Misal, kata dare deh. Dare ga ikimasu ka? Kemudian satu lagi, karena kita berbandingan partikel wa, maka dare wa ikimasu ka? Yuk kita coba terjemahkan. Dare ga ikimasu ka? Ga, langsung lihat ke depan. Ya, langsung lihat ke depannya ada kata dare. Berarti fokus kalimat ini ke dare.
siapa. Siapa yang kenapa? Siapa yang pergi. Dare ga ikimasu ka? Kemudian berikutnya, dare wa ikimasu ka? Ada partikel wa. Berarti fokus kita langsung ke setelahnya partikel wa-nya. Pergi. Dare wa ikimasu ka? Secara terjemahan mentah, agar nuansanya keluar, maka jadi artinya adalah mengenai siapa pergi. Aneh kan? Nah, itu tadi ya. Itu pakai dua contoh tadi, partikel wa dan ga, kalau dia nyambung dengan kata tanya paling tidak. Nah, sekarang saya coba pakai contoh kalimat di mana dua-duanya ini jadi masuk akal partikelnya ini. Jadi bisa, artinya tuh bisa bener terjemahannya ya. Misal, kata melon ga suki dengan melon wa suki. Melon ga suki, ada partikel ga, langsung arahkan kita fokusnya ke melon. Melonnya nih kenapa? Saya suka melon. Ya, sesimpel itu. Cuma kita bilang suka melon. Melon ga suki. Udah, tidak ada nuansa lain-lain. Sekarang, kalau pakai melon wa suki, terjemahan mentahnya gimana? Mengenai melon, saya suka. Mengenai melon, saya suka. Tentang melon, saya suka. Nah, ini terjemahan mentahnya. Tapi ada nuansa lain yang dia bawa. Yaitu, apa? Seolah-olah di hadapan si pembicara itu selain ada melon, ada buah-buah yang lain juga. Di antara sekian banyak buah itu dia pilih melon. Melon waski, yang lain kagak gitu. Yang lainnya nggak suka gitu. Melonnya aja. Nah, itu tadi semuanya masih pakai bahasa Jepang ya. Nah, sekarang kalau pakai bahasa Indonesia mau kita jadiin bahasa Jepang, gimana kita kira-kira nentuin pakai partikel wa atau ga ini? Kita coba kalimatnya seperti ini ya. Bunga itu indah. Jadinya hana ga kirei atau hana wa kirei. Bunga itu indah. Kita mau fokusnya pada bunga. Ya. Kita mau fokusnya pada bunga. Jadi kalau kita mau bilang sesederhana itu saja bunga itu indah, berarti ya sudah pakai hana ga kirei. Hana ga kirei. Langsung fokusnya itu jadinya ke bunga ya. Kalau kita mau pakai hana wa kirei, berarti satu, kalimat kita sebenarnya kayak gini. Tentang bunga, bla 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 bla, saya suka gitu. Tentang bunga, dia indah gitu. Mengenai bunga, tentang bunga gitu ya. Kedua, ada bermacam-macam barang di depan si pembicara. Kebetulan yang dianggap indah itu adalah bunga. Hana wa kirei, yang lain enggak gitu. Yang lain enggak dibilang kirei, enggak dianggap kirei gitu. Jadi seperti itu, sesederhana itu saja sebetulnya. Kita harus tahu ketika pakai wa fokusnya kemana, ketika pakai ga fokusnya kemana. Gitu aja ya. Oke, sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya masih berbelit-belit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Silahkan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.